Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian bersama saya, bersama Amarket, broker yang sangat luar biasa. Trader semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai analisa harian kita pada hari ini. Dan seperti biasa trader, analisa harian ini akan selalu dimulai dengan topik-topik yang sangat menarik. Dan topik ini mempunyai hubungan keterikatan dengan kejadian yang terjadi pada pasar. Topik hari ini adalah pergerakan pasar setelah FOMC. Ya. Bagaimanakah pergerakan pasar setelah FOMC trader semuanya? Jadi para trader semuanya, apabila kita berbicara tentang FOMC, seperti yang telah saya bilang kemarin bahwa pergerakan FOMC ini dia akan tetap berusaha menuju ke 75 BP. Dan ada yang bilang menuju 100 BP. Tapi trader, survei membuktikan bahwa pergerakan yang terjadi di FOMC ini ya telah mencapai level 75 BP ya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa pernyataan kebijakan dari The Fed menyebutkan bahwa kenaikan suku bunga sebesar 75 basic point sesuai dengan ekspektasi para pelaku pasar sekalian. The Fed menyebutkan bahwa indikator pengeluaran dan produksi telah melunak. Ini bisa diartikan bahwa secara luas dan secara ke depan suku bunga tidak akan seagresif lagi naiknya. Dari 25, 50, 75 dua kali, artinya kenaikan suku bunga menuju ke 100 kayaknya sudah tidak akan lagi. Artinya ya, kecenderungan pasar, kecenderungan dari indeks dolar, kecenderungan dari mata uang dolar sudah menuju pembalikan arah dan perlahan akan sedikit mengalami penurunan. Ya, kalau kita lihat di sini trader, pergerakan dari indeks dolar, kalau kita lihat ya, secara garis besar dia udah berada di titik di mana tidak akan terjadi kenaikan lagi ya setelah nilai paling tertinggi kemarin itu 107 ya, di sekitaran sini ya, 109 lah. Dia udah mengalami penurunan dan kalau saya melihat di sini dari tendensi yang dilakukan oleh RSI pun juga akan turun ke bawah ya. Nah, di level weekly pun juga udah akan turun ke bawah dan saya bisa lihat bahwa secara tendensi harian ya, dia akan menurun sampai level 104.629 ya. Implikasinya gimana trader? Implikasinya terhadap pasar-pasar yang lain adalah udah sangat tentu bahwa kenaikan akan terjadi di Euro USD dan bisa sampai ke 101.04 atau 1.03 di sini. Kenaikan juga akan terjadi di pound sterling angka saham dolar, bisa sampai terjadi minimal di 1.22271. Kenaikan di gold bisa sampai minimal sampai ke 1795. Nah, ini dia prediksi imbas setelah FOMC dikeluarkan. Dan kalau kita lihat ya, setelah FOMC dikeluarkan ya, suku bunga bulan September ke depan ya masih belum ditentukan. Tapi sesuai dengan statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell bahwa ke depan mungkin tidak akan seagresif lagi. Artinya dia masih tetap stagnan 75 atau dia bisa semakin menurun menjadi 50 atau 25. Artinya, tendensi untuk bullish sudah berada di titik puncak, titik peak terhadap pergerakan dari dolar Amerika. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa ke depannya ya, tendensi dari pergerakan mata uang, pergerakan aset yang berkorelasi dengan dolar akan mengalami kenaikan ya. Tapi sikap yang sangat hati-hati yang dilakukan oleh The Fed dengan maksud dan tujuan untuk meredam inflasi yang sedang terjadi di Amerika. Saya kemarin membaca berita
di salah satu harian digital terbesar di Indonesia menyatakan bahwa krisis inflasi yang terjadi di Amerika melebihi krisis ekonomi tahun 1998. Bayangkan kalau itu benar-benar terjadi, sangat luar biasa. Saya saksi hidup bagaimana tahun 1998 krisis ekonomi setelah kejatuhan Presiden Soeharto. Orang mengantri mengambil bank di salah satu bank nasional. Kita mengantri semuanya. Minyak tanah benar-benar waktu itu sangat susah. Ya. Apabila memang itu terjadi di Amerika, berarti termasuk dalam tanda merah itu, trader. Itu artinya warning yang akan terjadi. Tapi saya yakin The Fed punya pertimbangan lain dan The Fed bisa menanggulangi hal ini. Karena apabila krisis berkepanjangan dan tidak bisa ditangani oleh The Fed, artinya resesi perekonomian dunia benar-benar akan sangat menakutkan. Oleh karena itu, trader, demikianlah apa yang telah saya berikan, apa yang telah saya informasikan. Pergerakan setelah FOMC benar-benar akan mempengaruhi ke depan. Tapi ingat, hari ini pun juga akan dirilis informasi tentang GDP dan angka pengangguran di Amerika. Dan kalau saya melihat angkanya, tidak tertutup kemungkinan pergerakan dari dolar Amerika masih tertekan lagi. Oleh karena itu, trader, tetap analisa, tetap memperhatikan fundamental dan gabungkan analisa fundamental dengan teknikal yang dimiliki oleh para trader semuanya. Trader, demikianlah analisa kita pada hari ini, ya. Dan saatnya untuk kita masuk ke analisa teknikal kita. Seperti biasa, trader, analisa teknikal kita pada hari ini selalu akan dimulai dengan indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika kita pada hari ini, trader? Trader, kita bisa lihat bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika, kita bisa lihat di sini bahwa dari indeks dolar Amerika, pergerakannya tendensinya pada hari ini adalah lebih banyak ke bearish. Dan tidak tertutup kemungkinan dia akan semakin tertekan terus. Harap diperhatikan, makanya saya bilang kemungkinan besar apabila terjadi penurunan, dolar ini bisa sampai ke 104. Bisa sampai ke 104. Kita lihat bagaimana pergerakannya pada hari ini. Nah, dari sini tendensinya kita udah bisa lihat bahwa setelah dia menembus titik terendah, sekarang dia akan mencoba naik ke atas. Ya, saya bisa bilang bahwa kalaupun terjadi kenaikan, berarti nanti di level kenaikan paling tertinggi itu dia akan sampai di level, menurut saya di level sini nih, 106.283. Itu adalah level yang akan tercapai apabila dia akan mengalami rebound balik ke atas. Ini adalah level yang paling tertinggi. Tapi secara garis besar, dia masih tetap akan bergerak dan akan mengalami pergerakan lebih banyak ke posisi bearish dengan asumsi bahwa dia akan sampai di sekitar 106.067. Itu adalah nilai yang paling terendah yang akan dicapai pada hari ini. Walaupun peningkatan masih bisa terjadi. Dan dia akan berusaha minimal sampai ke 106.283 apabila terjadi bullish untuk beberapa saat ke depan. Oke, trader. Selanjutnya kita masuk ke euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro angkel saham dolar? Untuk pergerakan dari euro angkel saham dolar, trader bisa lihat dengan jelas bahwa pergerakan euro angkel saham dolar hari ini sudah sangat jelas dia bullish, ya. Dan kalau kita lihat dari RSI di sini, dia masih mempunyai peluang untuk naik tinggi lagi dan tidak lama lagi di situasi titik perpotongan. Oleh karena itu, saya bisa bilang bahwa ke depan pergerakannya ini cenderung untuk mengalami kenaikan. Nah, bagaimanakah pergerakan dia ke depan? Kita bisa lihat sini sekarang, trader. Setelah dia menyentuh titik 100 ini, 102.223,
Dan dia sempat naik sampai ke 101.02307, bukan 100 ya, tapi 1.20207. Dia mengalami sedikit penurunan, dan menurut analisa saya, penurunan dia yang paling terendah itu akan berada di level 1.01861. Jadi dia berada di sekitaran level sini, trader. Nah, ini dia. Ini dia ya, ini dia. Ini adalah level yang paling terendah. Ya, dia akan berusaha turun sampai level situ. Oleh karena itu tetap berusaha, tetap analisa, tapi harus diingat bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan naik lagi, masih bisa naik lagi sampai kembali lagi di seputaran 1.02307 di sini, ya. Oleh karena itu tetap diperhatikan oleh trader semuanya. Kita langsung ke pound sterling, angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling, angkel saham dolar, trader semuanya? Untuk pergerakan pound sterling, angkel saham dolar, trader bisa lihat di sini bahwa tendensi dari pound sterling, angkel saham dolar masih tetap sama dengan euro angkel saham dolar. Tendensinya lebih banyak bullish. Bagaimanakah pergerakannya ke depan, trader semuanya? Untuk pergerakan ke depan, trader bisa lihat bahwa pergerakan ke depan, ya. Nah, oke, saya turun sini dulu. Pergerakan ke depan, kita bisa lihat bahwa setelah dia mencoba menyentuh titik 1.21884, dia pembalikan arah, dan menurut analisa saya, dia akan mengalami sedikit penurunan sampai di level yang paling rendahnya itu di sini. Dia akan mencoba menembus 1.21499, ya. Dia akan mencoba menembus level 1.21499. Ini adalah level yang harap diperhatikan oleh para trader semuanya, ya. Apabila dia menyentuh, dia bisa masih turun ke bawah. Tapi menurut analisa saya, setelah dia sampai di level 1.21499 atau antara, ya, dia di sekitaran situ, dia akan kembali mengalami pembalikan arah lagi, dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa menembus 1.21884 atau lebih tinggi lagi di 1.21981. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya, ya. Harap diperhatikan. Sekarang trader, kita masuk ke gold. Bagaimanakah gold pada hari ini? Untuk gold hari ini, trader bisa lihat bahwa pergerakan gold masih tetap cenderungnya sangat kuat bullish, ya, sangat kuat bullish kecenderungannya. Trader bisa lihat di sini, ya, dan trader bisa lihat bahwa setelah dia mencoba menembus level terendah di sini tapi tidak, ya, pembalikan arah, dia sekarang mengalami pembalikan. Dia sempat memang sampai di level yang paling terendah, ya, sampai di level 1733.88. Tapi dia agak sedikit naik lagi, dia turun lagi, dan dia sempat menguji di 1735. Sekarang dia berada di titik, dia akan mencoba naik sampai di 1742. Saya masih bisa lihat bahwa dia akan sedikit mengalami penurunan, atau dia masih bisa naik lagi di minimal 1743 atau 1745. Itu level yang masih bisa dicapai oleh gold pada hari ini. Selanjutnya trader, kita akan masuk ke Bitcoin. Bagaimanakah pergerakan dari kripto hari ini? Trader bisa lihat bahwa di sini, ya trader ya. Trader bisa lihat, trader bisa lihat bahwa pergerakan kripto hari ini, ya, Bitcoin pergerakannya masih tetap sama, mengalami kenaikan, dan dia masih mencoba sampai ke 24.000 seperti prediksi mingguan saya dari 19 sampai 24.000. Kita akan lihat tendensinya hari ini. Kalau menurut saya tendensinya hari ini masih tetap menguat, walaupun dia akan berusaha menembus di 23.424. Akan masih tetap mencoba di 23.424. Ini adalah titik di mana bisa mencapai level tersebut. Oleh karena itu tetap analisa oleh kita semuanya. Oke trader semuanya, ya. Kita sudah mencapai di akhir pertemuan kita pada hari ini. Saya berharap semoga pertemuan yang luar biasa ini bisa bermanfaat untuk para trader semuanya, ya. Ini saya bisa bilang bahwa kalau bisa pertemuan ini benar-benar
bermanfaat buat para trader semuanya. Dan analisa yang saya bawakan ini semoga bermanfaat untuk trader semuanya. Akhir kata, saya mengucapkan tetap beranalisa, analisa, tetap melihat informasi-informasi fundamental, dan padukan teknikal dengan fundamental yang telah saya berikan pada hari ini. Tetap semangat, semangat, semangat. Saya percaya kesuksesan trader adalah sesuatu yang sangat luar biasa buat trader hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.